Rina Mona Lisa. Chapter 56. Jangan menggodaku. Sayang, sudah. Aku sudah lelah sekali. JJ merengek. Aku belum. Cepat, bergerak lebih cepat lagi. Ucap Sander memejamkan matanya sambil merasakan kenikmatan yang tiada tara. Ih, kau menyebalkan. Diam dan teruslah bergerak. Apa kau tidak puas? Kau tidak kasihan dengan para baby di dalam perutku? Kesal JJ sambil memukul punggung suaminya. Aku belum puas. Dan anggap saja ini hukuman untukmu karena kau sudah pergi tanpa pengawasan. Sayang, kau kejam sekali. Sudahlah sayang, nikmati saja. Nah, di situ enak sekali. Tanganku sudah sangat lelah dan pegal sekali. JJ merasakan kedua tangannya terasa ingin patah karena sudah memijat punggung dan tangan suaminya selama 2 jam. Hei, apa yang kau lakukan? Sander memekik sakit saat bulu ketiaknya dicabut asal oleh JJ. Habisnya, kau sangat menyebalkan. JJ memberikan bulu ketiak itu pada Sander. Sander bangkit dari tidurnya, lalu menatap istrinya yang terlihat cemberut. Sini. Tidak mau. Sander menarik paksa JJ hingga terjatuh dalam pangkuannya. Lain kali, jangan diulangi. Sander mengusap lengan JJ dengan lembut. Iya, berkata dengan lirih. Aku tidak mendengarnya. Iya, Daddy. JJ berteriak. Hei, kau pikir aku tuli? Kesal Sander lalu tersenyum dan mencium pipi istrinya. Aku lapar, dan entah kenapa aku ingin makan somai yang ada di taman sana. Jelas JJ. Tidak apa, tidak memberitahuku. Kau tahu, aku sangat mengkhawatirkanmu. Sander menatap wajah istrinya yang sangat cantik. Maaf, ucap JJ. JJ mencium bibir tebal suaminya sekilas. Sander tersenyum lembut. Aku juga minta maaf karena telah berkata kasar padamu. JJ mengangguk mengerti. Sander dan JJ saling menatap kemudian mendekatkan wajahnya. Keduanya saling berciuman dan melumat lembut menyalurkan kasih sayang dan cinta mereka. Di sisi lain, Devan beri kejutan untuk Raya. Makan siang romantis di apartemennya. Om, kenapa tidak ke restoran saja? Tidak mau, di sini lebih enak. Dan kita lebih leluasa melakukan apapun. Ucap Devan lalu mendapat pelototan dari Raya. Jangan macam-macam. Ancam Raya sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. Hanya satu macam saja sayang. Devan mencium pipi Raya, membuat gadis itu terkejut. Mesum. Devan terkekeh. Mendengarnya lalu ia menuntun Raya menuju balkon kamarnya. Di sana sudah ada meja dan 2 kursi. Di atas meja sudah ada beberapa macam makanan dan 2 botol wine. Kau tidak berniat menerkamku kan setelah ini? Tanya Raya karena ia tahu jika Devan bukanlah pria yang romantis. Itu tergantung. Jawab Devan tersenyum. Yes. Raya mendesis kesal. Raya dan Devan mulai makan siangnya. Aku tidak minum alkohol. Raya menolak secara halus saat Devan memberikan segelas wine. Maaf, ucap Devan karena tidak cukup tahu dengan kesukaan calon istrinya. Devan meletakkan gelas itu kembali. Tidak apa-apa, jawab Raya sambil tersenyum setelah selesai makan siang romantis. Keduanya menonton film yang ada di kamar Devan. Raya bersandar di dashboard tempat tidur, sedangkan Devan di samping Raya sambil merangkul pundak Raya. Sepertinya aku harus bersikap romantis padamu setiap hari, agar kau menjadi gadis yang berdiam. Ucap Devan karena baru kali ini mereka terlihat akur saat bersama. Tidak ada perdebatan atau ocehan berisik dari Raya. Sedangkan Raya hanya mencibikkan bibirnya kesal. Kenapa? Tanya Devan saat melihat Raya terlihat resah. Om, bisakah setelah kita menikah nanti kita tinggal di rumah?
Tanya Raya dengan hati-hati. Apa ini yang mengganggu pikiranmu sejak tadi? Raya mengangguk. Oh, aku pikir kau terkesima karena sikap romantisku. Ucap Devan dengan nada dibuat sedih. Jawab dulu pertanyaanku. Kesal Raya. Kau tidak ingin bangun istana kita sendiri? Tanya Devan. Di dalam lubuk hati Raya ia sangat ingin. Tapi ia belum siap jika harus berjauhan dengan dedinya. Aku belum siap jika harus berjauhan dengan Dedi. Maaf. Raya tahu keinginannya itu sangat egois. Devan menghela nafasnya panjang lalu tersenyum. Apapun yang membuat bahagia, aku akan mengabulkan. Ucap Devan lalu mencium kening Raya. Terima kasih dan maaf, aku terlalu egois. Tapi jika nanti aku sudah siap, maka kita akan bangun istana kita sendiri. Ucap Raya sambil mengelus rahang tegas Devan yang ditumbuhi bulu-bulu kasar. Tapi kau harus membayarnya. Devan berbicara sambil tersenyum licik. Heh, dasar perhitungan. Kesal Raya. Di dunia ini mana ada yang gratis. Bayar di sini. Devan menunjuk bibirnya. Dengan sedang hati, Tuan. Raya lalu duduk di pangkuan Devan dan mengecup bibir Devan dengan lembut. Devan menyambut dengan senang hati. Bahkan ciuman yang awalnya kecupan kini berubah menjadi lumatan yang sangat menggairahkan. Devan menghentikan aktivitasnya saat dirinya sudah terbakar gairah. Ia tidak ingin bertindak melewati batasnya. Raya pun sama. Ia merasakan gelenjar aneh dalam tubuhnya. Jika biasanya ia dipaksa atau terpaksa mencium Devan, kini ia melakukannya dengan sepenuh hati. I love you, bisik Devan. Aku tahu, jawab Raya membuat Devan berdecak kesal. Hei, jangan marah om seksiku. Raya mengusap dada bidang Devan. Jangan bancingku sayang. Geram Devan saat merasakan tangan mungil Raya mengusap dadanya dengan gerakan sensual. Iya, apa yang kau... Raya terpekik saat tubuhnya ditindih Devan, lalu bibirnya diterjang Devan dengan rakus. Devan mengempaskan dirinya di samping Raya, lalu ia melirik Raya dalam pelukannya. Keduanya sama-sama terbakar gairah, tapi mereka berusaha untuk menetralkan diri masing-masing. Devan mendekap tubuh ranting itu dan sesekali melabuhkan ciuman di kening Raya. Hampir saja kita kelepasan lagi, ucap Raya terkekeh. Ini semua karena ulahmu, kesal Devan. Hei, kenapa aku yang disalahkan? Raya memukul dada bidang Devan. Kau itu dakal, tidak bisakah jika tidak menggodaku? Devan selalu dibuat frustasi karena ulah Raya. Tidak bisa, karena aku suka lihat om sengsara. Raya tertawa terbahak saat melihat wajah kesal Devan. Lihat, golok om sudah sangat tegas. Raya menunjuk tonjolan di balik celana Devan. Raya, kau tahu, aku benar setengah mati untuk tidak menerjangmu. Batin Devan kesal. Aku heran dengan kau itu ada perawan, tapi pikiranmu sangat besuk. Devan menonjol kepala Raya. Kan om gurunya. Raya tertawa sambil menoleh dagu Devan. Dan gurunya lagi adalah Oma. Devan terkekeh. Lagi-lagi Oma menjadi biangnya. Hai, enak saja nyoleh orang lain. Kesal Raya sambil menoleh kepala botak golok Devan. Raya, apa? Seolah tidak merasa melakukan sesuatu. Apa yang kau lakukan? Itu, lihat dia menganggukkan kepalanya. Ucap Raya sambil menunjuk celana Devan yang terlihat bergerak. Astaga Raya. Raya ya ampun, suka banget bikin si om kejam-kejam. Tambahin like, vote, dan hadiahnya please. Para pendengar semua selamat datang. Dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel kami. Hari semakin malam. Raya segera pulang ke rumah diantar oleh Devan. Udah deh, gak usah ditekuk terus mukanya. Nanti gantengnya hilang loh.
Raya menodal tangan kiri Devan yang tengah memegang setir. Bisa diam gak? Kesal Devan. Bagaimana tidak kesal? Goloknya ngambek karena ulah Raya. Dan alhasil, dia harus menenangkan goloknya di kamar mandi selama 1 jam. Sedangkan pelakunya tidak merasa bersalah sama sekali. Sial, tanganku rasanya pegal sekali. Maki Devan dalam hati. Ulu-ulu, calon suami aku makin ganteng deh. Sabar, masih 43 hari lagi. Kamu bisa puas ngasah golok kamu sampai tajam. Ucap Raya membuat Devan semakin lesu. 43 hari, lama sekali. Kalau Devan sedangkan Raya memutar bola matanya malas. Sander menatap tajam Devan dan Raya yang baru masuki rumah. Sudah jam berapa ini? Jam 10 malam, Dad. Jawab Raya menampilkan senyum manisnya. Membuat Sander menghela nafas kasar. Pulang sana. Sander mengusir Devan. Oke bos, saya antar Raya masih dalam keadaan utuh. Ucap Devan buat Sander melotot kemudian menepuk bahu Devan dengan keras. Terima kasih. Devan meringis sambil menggerakkan bahunya yang terasa nyeri. Raya, masuk. Tita Sander. Ih, mau kiss-kiss dulu sama Om. Ucap Raya membuat Devan menepuk jidat. Secepat kilat, Raya mencium kedua pipi dan bibir Devan, membuat Devan melongo karena melihat keberanian Raya. Sedangkan Sander mengusap wajahnya dengan kasar. Astaga, kenapa putriku sangat mesum sekali? Batin Sander kesal. Raya, bentak Sander. Iya, bye Om Tampan. Raya langsung berlari menaiki tangga. Raya, kau membuatku dalam masalah. Batin Devan. Senang ya? Sindir Sander dan menatap tajam Devan. Saya tidak melakukan apa-apa. Jawab Devan sambil mengangkat kedua bahunya. Kau? Daddy! Teriak sang ratu saat melihat Sander akan memukul Devan. Hadi, kenapa bangun? Sander menoleh ke belakang, ternyata sang istri tercintanya sedang memelototinya. Karena Daddy tidak ada di sampingku. Ucap JJ manja lalu bergelayut manja di lengan kekal Sander. JJ, kau memang penyelamat. Batin Devan. Ibu mertua manis sekali. Ucap Devan menggoda pasangan bucin itu. Bicara lagi, akan kucabut SIM-mu. Ancam Sander. SIM? Tio Devan. Surat izin menikah. Ucap Sander menatap sinis Devan. Dad, bisa tidak sih kalian itu berdamai? Sebentar lagi Devan akan menjadi bagian dari keluarga kita. Kesal JJ dan membuat Sander menghela nafas. Baiklah, ucap Sander menurut pada ratu hatinya. Cie, si Singa udah jadi kucing yang sangat imut. Ledek Devan. Devan! Teriak JJ dan Sander bersamaan. Oke, saya pulang Mami dan Dedi. Ucap Devan sambil mengerling nakal menggoda JJ. Hei, kau kembali ke sini. Akan aku congkel matamu. Teriak Sander kesal tapi sayangnya Devan sudah berlalu segera masuki mobilnya. Daddy, kau membuat anak-anak takut. Ucap JJ sambil mengelus perutnya yang masih datar. Aku kesal padanya. Beraninya dia bermain mata denganmu. Sudahlah, dia kan cuma bercanda. Lagian, kenapa harus dianggap serius sih? JJ sangat kesal pada Sander. Oh, jadi kau sangat suka ya digoda olehnya? Ketus Sander. Astaga, terserahlah. Padahal aku ingin mengajak Dedi mengasah pedang. Tapi ya sudahlah, sepertinya Dedi sedang tidak mood. Ucap JJ sambil berlalu dan menaiki rak tangga. Begasah pedang? Hani, tunggu.
apabila aku tidak mood. Sander mengejar istrinya dengan semangat 45. Sander memasuki kamarnya dan ternyata ia disambut istrinya yang tengah bersandar di pintu kamar mandi dengan gaya yang sangat sensual. Apalagi JJ memakai baju haram berwarna merah terang. Tidak perlu ditanya lagi bagaimana reaksi Dedi Sander, apalagi pedangnya. Sudah mengangguk-anggukkan kepala dan meneteskan air liurnya. Hai, Dedi. Bagaimana? Aku seksi kan? Ucap JJ dengan gaya manja. Semenjak dirinya hamil, gairah seksnya meningkat dan itu sangat menguntungkan untuk Dedi Sander. Setiap malam pasti JJ meminta jatahnya dan senang hati Sander memberikan servis terbaik untuk istri tercintanya. Sangat cantik. Sander menatap JJ tidak berkedip, lalu ia menghampiri istrinya dan meraup bibir mungil berwarna pink itu. JJ mendesah enak di sela pagutannya saat Sander meremat pepaya gantungnya dan melintir choco chips yang masih berbalut kain. Sudah siap untuk terbang ke langit ketujuh? Tanya Sander dengan wajah yang sudah memerah karena gairahnya sudah di ubun-ubun. JJ mengangguk, lalu Sander mengangkat tubuh istrinya menuju area pertempuran. Helaian kain yang menempel di tubuh keduanya mulai terbuang dan terangguk di atas lantai. Keduanya kini sudah sama-sama polos seperti bayi. Sander melakukan pemanasan sebentar agar istrinya merasa rileks dan nyaman. JJ meracau saat Sander menenggelamkan wajahnya di bagian intinya. Jari dan lidah Sander aktif bersamaan di sana mengobok-obok bagian intinya, membuat JJ semakin terbang melayang. JJ meremat rambut Sander dan semakin menenggelamkan wajah Sander di bawah sana. Kau sangat basah sayang, ucap Sander lalu meraup bibir JJ dengan sangat rakus. Keduanya saling mematuk dan belit lidah. Tangan kanan Sander menuntun pedang panjangnya untuk memasuki si sarung sempit milik JJ. Racau keduanya saat pedang itu melesak sempurna di dalam sana. Sander melakukannya dengan sangat pelan dan hati-hati, mengingat di dalam sana ada calon anak-anaknya. Kini desahan racauan dan munyi decapan menggema di markas tempur itu. Keduanya sangat menikmati dan saling memuaskan hingga akhirnya JJ mencapai puncak. Begitu juga Sander mengeluarkan flap puding di dalam rahim JJ. Sander mencabut pedangnya, lalu ia menggulingkan tubuhnya di samping JJ. Terima kasih sayang, ucap Sander lalu melabuhkan ciuman hangat di kening dan bibir JJ. Sedangkan JJ sudah kelelahan dan mulai memejamkan matanya. Sander menarik selimut untuk menutupi tubuh keduanya yang masih polos dan merengkuh tubuh JJ dalam dekapan hangatnya. Jika di markas tempur sedang terjadi pertarungan yang sangat panas, beda di kamar raya yang sedang memilih lingerie seksi untuk ia kenakan di malam pertama nanti. Aduh, pilih yang mana ya? Tidak, ini kurang seksi. Raya melemparkan lingerie itu ke sembarang arah. Oh, masih ngasih solusinya setengah-setengah. Jadi bingung kan? Kesal Raya. Yang ini aja deh, biar Om Deva nanti ngiler saat melihat bodiku yang sekso ini. Raya milih baju hara berwarna merah cabai transparan seperti saringan tahu. Tapi aku minta saran juga deh sama Mami, cara memuaskan suami. Otak Raya menjadi traveling apalagi sebelumnya. Dia melihat golok Devan yang mengangguk. Aduh, otak gue jadi ngeres gini Tapi pasti sakit banget kalau dimasukin golok Om Devan. Secara kan golok Om Devan sebesar ini. Raya memegangi lengannya sendiri. Hot kan? Otor aja sampai engap. Astaga Raya,
Lagi-lagi Oma yang jadi piannya. Entar malam apalagi kasih hadiah pot dan like. Awas kalau nggak dikasih, ku cubit ginjal kalian satu-satu. Selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man. Karya Lena Lino, Daber, Marina Monalisa. Chapter 58, terlihat tegar. Dedi, ayo pergi berkencan, ucap Jeje sambil memasangkan dasi leher Sander. Hari ini aku sangat sibuk sayang, lain kali saja ya, ujuk Sander sambil tersenyum dan mengelus pundak Jeje. Ayolah, aku yang merasakan berkencan, lirik Jeje karena dia tidak pernah merasakan berkencan dengan siapapun termasuk suaminya. Baiklah, tapi sore, setelah aku pulang kerja ya. Sander merasa bersalah karena ia tidak pernah mengajak Jeje berpergian kecuali saat mereka berbulan madu. Selebihnya, Jeje hanya berdiam diri di rumah atau sibuk mengerjakan tugas kuliah. Sedangkan Sander disibukkan pekerjaannya. Yeay, terima kasih Dad. Aku akan menunggumu. Jeje mencium kedua pipi Sander dengan mesra. Sama-sama Handi. Sander membalas ciuman Jeje, tapi kali ini di bibir. Sander membukukan badannya dan mengelus perut Jeje dengan lembut. Dedi, berangkat kerja dulu ya nak. Jangan menyusahkan Mami. Sander pamit pada keempat anaknya, lalu mengecup perut istrinya. Iya, Dedi, cari uang yang banyak ya, jawab Jeje menundukkan suara anak kecil. Sander terkekeh, lalu mencubit gemas pipi istrinya. Setelah mengantarkan suaminya, Jeje kembali ke kamarnya untuk mencari pakaian yang akan dipakainya nanti untuk berkencan dengan suaminya. Sejak dari tadi, bibir Jeje tidak berhenti mengukir senyum. Ini saja sepertinya sangat cocok untukku. Jeje mengambil setelan baju berwarna abu tanpa lengan dan rok berwarna hitam. Waktu bergulir dengan cepat dan sudah jam 5 sore. Jeje sudah bersiap dengan pakaiannya dan ia menunggu suaminya di ruang tengah. Wah, Nyonya, hari ini cantik sekali, puji salah satu pelayan. Iya, aku mau pergi berkencan dengan suamiku. Hehe, ucap Jeje tersenyum manis lalu duduk di atas sofa. Semoga lancar ya Nyonya. Jeje membalas dengan tersenyum sambil melihat ke arah luar rumah. Berharap jika suaminya sudah pulang. Ia sudah sangat tidak sabar berkencan dengan suaminya. Seharusnya sudah pulang, batin Jeje resah. Cie, Mami cantik banget sih. Mau kemana nih? Tanya Raya yang baru pulang. Mau berkejar sama Dedi, tapi Dedi belum pulang juga, jawab Jeje. Raya melihat jam tangannya. Mungkin Dedi terjebak macet, ucap Raya tahu akan keresahan teman sekaligus ibu sambungnya. Mungkin, lirik Jeje. Semoga Dedi tidak lupa dengan janjinya, batin Raya. Raya kemudian duduk di samping Jeje dan mengelus perut Jeje. Adik-adik kakak, hari ini gak bandel kan? Tanya Raya. Nanti kalau kalian nakal dan bikin Mami susah, kakak akan sentil kalian satu-satu ya, ucap Raya membuat Jeje tertawa. Mam, sudah telepon Dedi? Sudah, dari tadi, tapi tidak diangkat, Jeje berucap dengan sendu. Sedangkan Sander yang berada di kantor tengah disibukkan banyak pekerjaan dan ia mengabaikan panggilan masuk di ponselnya. Bahkan ia lupa dengan janjinya. Hari semakin gelap dan sudah jam 7 malam, tapi Sander masih berada di kantor. Bos, lebih baik pulang sekarang, Tita Devan yang baru masuk ruangan Sander. Pekerjaanku masih banyak, ucap Sander tanpa mengalihkan pandangannya
dari kertas-kertas yang membuatnya harus lembur. Oh, ya sudah, kalau begitu. Paling tidak hubunginya bos, jika kau lembur. Jangan buat dia menunggu. Ucap Devan terdengar kesal, karena ia pun baru buka ponselnya dan ia melihat ada panggilan puluhan kali dari Raya. Sander menghentikan aktivitasnya, lalu menatap Devan yang berdiri di dekat meja kerjanya. Sial, umpat Sander, lalu menyambar kunci mobilnya. Perang dunia akan segera dimulai, gumam Devan saat melihat bosnya pergi tergesa-gesa. Lalu Devan segera membereskan meja kerja Sander yang terlihat berantakan. Sander mengendarai mobilnya seperti pembalap profesional. Sial, bodoh. Sander mengumpati dirinya sendiri. Pasti istrinya sedih dan kecewa pada dirinya. Sander memasuki rumah dengan tergesa. Langkahnya terhenti saat melihat istrinya masih menunggunya di ruang tengah. Hatinya sangat sakit melihat wajah murung istri cantiknya itu. Sander melangkahkan kakinya perlahan menuju istrinya yang terlihat melamun. Sayang, panggilannya dengan pelan. JJ mendongak lalu menatap sang pemilik suara itu. Jelas sekali jika tatapan ibu hamil itu penuh dengan kecewaan. Selamat malam, Dad. Sapa JJ terdengar lirih. Lalu beranjak dari duduknya dan ingin menuju kamarnya. Sayang, maaf. Sander menarik tangan JJ dengan cepat. JJ tersenyum sambil menatap tangannya yang dicekal oleh Sander. Dengan pelan ia menarik tangannya. Sayang, Sander mengejar JJ yang sudah menaiki anak tangga. Tidak bisakah Daddy meluangkan waktu untuk Mami? Kata Raya saat ia keluar dari kamarnya dan melihat ayahnya baru pulang. Ray, permintaannya sangat sederhana. Apa begitu sulit? Maaf, Daddy lupa. Karena tadi sangat sibuk. Sander salah. Ia mengaku salah. Terus saja begitu. Mau sampai kapan? Tidak tahukah jika selama Mami jadi istri Daddy, dia sangat kesepian? Sander diam. Dia tidak tahu soal itu. Yang ia pikirkan hanya bekerja keras, menghasilkan banyak uang dan pasti istrinya akan bahagia. Dia tidak meminta harta Daddy. Dia hanya meminta waktu Daddy sebentar saja. Raya bahkan sampai menitikkan air matanya. Daddy salah, tapi jangan menghakimi Daddy seperti ini. Hentikan, jangan ada perdebatan di rumah ini, tegas JJ saat keluar dari kamar. Daddy kamu benar, Ray. Jangan menghakiminya. Di sini akulah yang salah. Aku istri yang tidak pengertian. Ucap JJ terlihat tenang. Sayang, masuk dan mandi. Setelah itu makan malam. Kau juga, Raya, masuk kamarmu. Iya, Ma, jawab Raya lalu memasuki kamarnya. Sayang, sana mandi dulu. Aku sudah menyiapkan air untuk Daddy. Ucap JJ sambil tersenyum dengan terpaksa. Sander memasuki kamar mandi dan mulai membersihkan dirinya. JJ sudah menyiapkan pakaian ganti untuk suaminya. Sander keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk melilit di pinggangnya, lalu memeluk JJ dari belakang yang tengah menyisir rambutnya di depan meja rias. Sayang, maafkan aku. Ucapan Sander terpotong lagi saat JJ melepaskan pelukannya. Cepat, pakai baju muda. Aku menunggu di meja makan. JJ berlalu begitu saja. Aku yakin hatimu pasti sangat terluka. Ucap Sander sambil meremat rambutnya kesal. Saat di meja makan, JJ menyambut Sander dengan senyuman manisnya. Daddy, mau makan apa? Apa saja, asalkan kamu yang mengambilkan. JJ tersenyum lalu mengambilkan nasi dan beserta teman-temannya di atas piring. Nah, silakan makan. Ucap JJ tersenyum sambil meletakkan piring itu di hadapan Sander. Sayang tidak makan? Tanya Sander. JJ menggeleng lalu tersenyum.
Sini, aku suapi. Sayang harus makan yang banyak karena sedang mengandung anak-anak kita. Ucap Sander. Cici membuka mulutnya saat Sander menyuapinya. Maafkan aku ya, tadi aku benar-benar lupa. Ucap Sander penuh sesal. Tidak apa-apa, Dad. Aku paham posisi Dedi. Cici tersenyum walau dalam hatinya ia ingin menangis. Tapi Sander tidak percaya begitu saja dengan ucapan istrinya. Ujian untuk Dedi. Dia bakalan sabar nggak ya menghadapi mood ibu hamil? Tambahi dong vote dan hadiahnya. Kalau boleh, bunga atau kopi gitu. Biar Otter semangat ketiknya. Para pendengar semua, selamat datang. Dan selamat mendengarkan. Dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man. Karya Lena Linol, Daber Marina Monalisa. Chapter 59, Aku akan memuaskanmu. Siang hari di Hollyton Group. Oma Irene memukul kepala Sander dengan tasnya. Sander tengah berada di kantornya dan Oma Irene dengan kesal mendatangi perusahaan putranya itu. Iya, Oma Irene sudah mengetahui permasalahan anak dan menantunya. Bob, sakit. Pekik Sander sambil mengusap kepalanya. Apa? Sakit? Sakit di mana sama Cici? Hah? Bentak Oma Irene dengan kesal. Aku salah, Bob. Aku salah. Satu pukulan mendarat lagi di kepala Sander. Bob, rasakan. Anggap saja ini pembalasan dari Jeje untukmu. Ucap Oma Irene menggebu. Pulang sekarang. Titah Oma Irene. Bob, pekerjaanku masih sangat banyak. Keluh Sander. Oke, lihat saja. Mom akan bakar berkas-berkas jalan ini. Oma Irene mengambil semua berkas yang ada di meja Sander dan melemparkannya ke tempat sampah. Bob, itu berkas bernilai triliun rupiah. Sander kembali memungut berkas-berkas itu dengan perasaan kesal. Mami tidak peduli. Kebahagiaan istrimu seharusnya itu yang kau utamakan. Apalagi keadaan istrimu tengah mengandung. Aku tahu, Bob. Aku tahu. Tapi, Bob bagaimana lagi? Sekarang sudah di penghujung tahun dan pekerjaan sedang padat-padatnya. Sedangkan Devan pun juga sama denganku. Dan dia juga sudah membantuku sebisanya. Jelas Sander dengan nada melemah. Ia terlihat sangat putus asa. Di sisi lain, istrinya sangat membutuhkannya. Dan di sisi lainnya juga pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan. Banyak ribuan karyawan yang bergantung padanya. Oke, Oma Irene menundukkan langkahnya, lalu berbalik dan keluar dari ruangan Sander. Sander menyugar rambutnya dengan kasar. Bos, panggil Devan yang sudah masuki ruangan Sander. Devan mendengar semua percakapan Oma Irene dan Sander. Sander yang tengah bersandar di sandaran kursinya sambil memijit pangkal hidungnya, menoleh sejenak. Pulanglah, aku akan mengurus semuanya. Ucap Devan menatap bosnya itu dengan rasa iba. Aku tidak yakin jika kau bisa mengurus semua ini, Dev. Ucap Sander melemah. Bukan karena tidak percaya dengan kemampuan Devan. Akan tetapi, pekerjaannya sangatlah banyak dan harus selesai sebelum pergantian tahun. Ditambah lagi, pekerjaan Devan sendiri dan terkadang harus turun langsung ke lapangan. Percayakan padaku. Ucap Devan meyakinkan. Sander bangkit dari duduknya, kemudian menepuk bahu Devan beberapa kali. Aku percayakan semua kepadamu, Dev. Dan hanya kau yang bisa kuandalkan. Ucap Sander penuh harap. Tentu, dan saya tidak akan mengecewakan bos.
balas Devan sambil mengangguk dan tersenyum. Baiklah, aku pulang, ucap Sander lalu mengambil jas, tas, dan kunci mobilnya. Seharusnya seperti itu sejak kemarin, karena ada yang lebih membutuhkanmu di rumah, ucap Deva, dan Sander hanya membalasnya dengan senyum getiran. Lalu segera beranjak pergi. Waktunya berperang, ucap Devan lalu duduk di kursi Sander. Hari ini aku lembur sayang. Bisakah kau datang ke sini? Aku butuhkan asupan nutrisi dan juga penyemangat. Devan mengirimkan pesan kepada Raya calon istrinya. Ponsel Devan bergetar, menandakan ada pesan masuk. Benarkah? Baik, nanti aku akan ke sana. Tapi nanti aku belikan tas channel yang baru launching itu. Raya. Semua permintaanmu akan aku penuhi Tuan Putri. Tapi aku ingin kau segera ke sini. Devan. Oh, sayang, sebentar lagi ya. Aku sedang memakai underwearku. Raya. Siap. Umpat Devan lalu meletakkan ponselnya kasar di atas meja. Lagi-lagi Raya menggodanya, membuat otaknya bertraveling ria membayangkan hutan rimbun di balik underwear itu. Devan melanjutkan pekerjaannya tanpa membalas pesan Raya. Jika ia membalas, pasti Raya akan semakin menggodanya dan akan berakhir lagi ia bersolok karir di kamar mandi. Om Devan, sial sekali nasibmu. JJ menatap Raya dengan keheranan, karena gadis itu sejak tadi tersenyum sendiri sambil memainkan ponselnya. Hei, ada yang lucu? Tanya JJ sambil makan cilok bakar yang baru dibuatkan oleh Raya. Keinginan ibu hamil itu suka aneh-aneh. Beruntung Raya begitu sabar meladeni ibu hamil itu. Harusnya Mami bilang sama Dedi jika ingin makan cilok buatannya, ucap Raya saat JJ merengek minta cilok bakar. No, Mami tidak ingin merepotkan Dedimu lagi. Cukup kamu aja ya kan? Kamu kan calon kakak yang bersangat baik. Jawab JJ melemah dan membuat Raya mengembuskan nafasnya kasar. Aku sudah menggoda Om Devan, hihi. Raya memperlihatkan layar ponselnya. Dasar mesum. JJ memukul lengan Raya pelan saat melihat isi pesan tersebut. Raya malah tertawa terbahak sedangkan JJ menggelengkan kepalanya pelan sambil memasukkan cilok ke dalam mulutnya. Tak berselang lama, Sander datang sambil membawa sebuket bunga yang disembunyikan di belakang punggungnya. Dad, ucap JJ dan Raya lalu berdiri dari duduknya bersamaan. Mereka begitu heran karena melihat sang Dedi pulang kerja di siang bolong. Kenapa? Tanya Sander saat melihat kedua wanita kesayangannya menatapnya heran. Tidak, tapi ucapan JJ terhenti kalau Sander berlutut di hadapannya sambil menyerahkan sebuket bunga lili putih yang sangat cantik dan indah. Mami, maukah kau berkencan denganku? JJ dan Raya sampai syok dan menutup mulutnya. Aku baper Dedi romantis sekali, batin Raya. Dad, aku mau, jawab JJ cepat lalu mengambil sebuket bunga lili itu. Terima kasih. Sander bangkit lalu merengkuh pinggang JJ dan melumat bibir mungil itu. Dan JJ juga membalasnya dengan sangat lembut. Bahkan mereka melupakan kehadiran seorang yang ada di dekatnya. Woi, di sini ada orang, woi! Teriak Raya kesal. Ayo, kita ke atas. Abaikan suara goib itu. Ucap Sander saat melepaskan pagutannya, lalu menuntun JJ menaiki tangga. Dasar orang tua tidak ada akhlak! Kesal Raya sambil menghentakkan kedua kakinya. Dedi jahil sekali sih. JJ memukul pelan lengan kekar suaminya. Biarkan saja.
Jawab Sander cuek dan mengajak JJ menuju markas tempur. Dad, benarkah mau mengajakku berkencan? Tanya JJ saat sudah sampai di kamar dan mendudukkan diri tepi tempat tidur. Tentu saja sayang, maafkan aku, karena selama ini aku begitu egois. Sander menggenggam tangan JJ dengan sangat lembut. Lalu tangan satunya lagi mengelus perut JJ. Tidak apa-apa, Dad. Aku mengerti dengan keadaan Dedi. JJ tersenyum lalu mengecup tangan suaminya. Terima kasih. Aku beruntung mendapatkanmu, sayang. Sander menyandarkan kepala JJ di dada bidangnya. Sekarang bersiaplah. Aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Ucap Sander mengelus halus rambut istrinya. Baiklah, tapi temani aku milih pakaian. JJ menggandeng tangan Sander menuju ruang ganti, sedangkan Raya di kamarnya masih mengumpat kesal karena kelakuan ayah dan ibu sambungnya. Hah, dasar aki-aki ketemu dan muda, ya begitu, main nyosor saja. Umpat Raya. Aku harus segera berdandan secantik mungkin, agar Om Devan makin tergila-gila padaku. Hihi, ucap Raya sambil memoles wajah cantiknya setelah selesai berdandan dan berpakaian. Raya memfoto dirinya lalu mengirimkan ke Devan dengan caption, "Tunggu aku sayang, aku akan segera datang untuk kepuaskanmu." Devan yang menerima pesan itu langsung menelan salivanya kasar. Setelah Dedi dan Mami berbaikan, kini giliran Devan yang dibikin kejang-kejang oleh Raya. Jangan lupa kasih like, vote, hadiah, biar author makin semangat nulisnya. Para pendengar semua, selamat datang dan selamat mendengarkan dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, Daber Marina Monalisa. Karya ini ditulis oleh autor Lena Linol. Chapter 60, Titisan Sander Clark. Raya mendengus kesal saat melihat Devan terus sibuk dengan laptop dan kertas-kertas yang ada di hadapannya. Ngapain juga tadi nyuruh ke sini kalau cuma jadi patung? Gerutu Raya karena ia sudah duduk di sana selama 1 jam lebih. Tapi Devan hanya menyapanya sebentar lalu sibuk dengan pekerjaannya lagi. Devan tersenyum tipis saat mendengar Raya terus saja menggerutu. Gak usah senyum-senyum, protes Raya dengan kesal. Kan aku tadi bilang, aku butuh nutrisi dan semangat. Ya, itu kamu, jawab Devan. Ya nggak gini juga kali, masa iya cewek cantik dan seksoy kayak aku dianggurin? Raya mencubitkan bibirnya dengan kesal. Lalu, kamu maunya apa? Tanya Devan, tapi pandangannya masih terfokus ke layar laptopnya. Dikis kek atau dipeluk gitu? Jawab Raya dengan kesal. Devan tidak menanggapi, ia terfokus pada angka-angka yang tertera di layar laptopnya. Dasar menyebalkan. Raya berdiri dari duduknya dan berniat keluar dari ruangan itu. Hei, mau kemana? Devan beranjak dan mencekal tangan Raya. Mau nge-mall, terus cari cowok yang ganteng di sana, ucap Raya dengan kesal. Enak saja, duduk dan awas saja jika kau berani keluar dari ruangan ini, ancam Devan dan membuat Raya melotot. Hih, Raya menghentakkan kakinya kesal, lalu duduk kembali di sofa yang ada di sana dan disusul Devan yang duduk di sampingnya. Mengertilah sayang, aku benar-benar sangat sibuk karena aku harus menghandle semua pekerjaan dedimu, ucap Devan menggenggam tangan Raya. Benarkah? Devan mengangguk lalu mengelus rambut Raya dengan sayang. Demi keharmonisan ayah mertua dari ibu mertua, aku rela berkorban, ucap Devan sambil tersenyum menatap Raya. Manisnya.
Aku jadi makin cinta sama Om. Raya lalu menghambur ke pelukan Devan. Jadi, boleh dong dikasih vitamin dulu biar makin semangat. Devan menaik turunkan alisnya. Tanpa disuruh, Raya langsung menyambar bibir Devan dan melumatnya lembut. Devan dengan senang hati membalasnya dan mengangkat tubuh Raya di pangkuannya. Kini, posisi Raya duduk di seperti koala dan kedua kakinya mengapit pinggang Devan. Om, racau Raya saat ciuman itu turun ke lehernya. Tangan Devan mengambil remote kontrol untuk mengunci pintu ruangannya. Dengan cepat, ia membuka resleting dress Raya yang ada di depan. Keduanya sama-sama terbakar gairah, tapi mereka masih tahu batasannya. Raya merebat rambut Devan dan semakin menenggelamkan wajah pria itu di dadanya. Devan menghentikan aksinya lalu ia merapikan dress Raya yang sudah terbuka dan juga menurunkan penutup kembar yang tersingkap ke atas. Aku harus menenangkannya, ucap Devan sambil memejamkan matanya. Aku mengerti, jawab Raya lalu turun dari pangkauan Devan. Devan berjalan ke arah kamar mandi. Lagi-lagi solo karir, batin Devan kesal. Setelah setengah jam Devan baru keluar dari kamar mandi. Sudah selesai? Tanya Raya terdengar mengolok. Devan hanya berdecak kesal menanggapinya, membuat Raya terus tertawa renyah. Pesankan makanan sayang, perutku sangat lapar, ucap Devan sambil mengerjakan laporan yang ada di hadapannya. Apa bersolo karir menguras tenagamu? Raya menyipitkan matanya. Iya, jawab Devan kesal, membuat Raya tertawa puas. Kau benar-benar titisan Thundercrack, umpat Devan dan membuat Raya semakin tertawa terbahak. Haha, baik, aku pesankan makanan sekarang. Raya menghentikan tawanya saat melihat Devan melotot horor. Raya mengambil ponselnya lalu memesan berbagai makanan cepat saji melalui aplikasi Gojek. Tak berselang lama, makanan yang sudah dipesannya sudah sampai diantar oleh seorang OB yang disuruh Raya mengambil pesanannya di lobi kantor. Ini banyak sekali, yakin habis? Tanya Devan saat melihat berbagai macam makanan di atas meja. Tenang saja, pasti habis. Perutku kan perut karet. Raya tertawa sambil menepuk perutnya berulang kali. Jika itu, aku percaya, jawab Devan. Inilah yang sangat disukai Devan. Raya tidak pernah jaim saat makan dengannya. Walaupun gadis itu dari keluarga terpandang. Penampilannya selalu elegan, tapi sifat Raya sederhana dan apa adanya. Keduanya mulai memakan makanannya dan benar saja, jika Raya menghabiskan semua makanan itu hingga habis tak tersisa. Devan sampai menggelengkan kepalanya. Apa ada bisa aku bantu? Tanya Raya saat melihat Devan mulai duduk di kursi kerjanya. Devan menatap Raya sambil mengerutkan keningnya. Hei, jangan menatapku seperti itu. Apa kau lupa jika aku kuliah di Fakultas Bisnis? Ucap Raya. Yakin bisa? Masih tidak yakin. Kau meremehkan otak cerdas calon istrimu yang cantik dan super seksi ini. Kesal Raya, lalu mengambil salah satu berkas di meja Devan dan mulai membacanya. Setelah sedikit paham, barulah ia mengerjakannya. Nah, koreksi lagi, apakah sudah benar? Tanya Raya sambil menyerahkan berkas itu. Devan melihatnya dengan teliti dan sesekali menganggukkan kepalanya. Wah, aku tidak menyangka jika calon istriku sangat pandai, puji Devan. Sudah aku bilang, jika aku ini titisan dari Thundercrack yang super cerdas itu, jawab Raya sambil menepuk dadanya bangga.
Dan juga mesum. Jangan lupakan itu. Ucap Devan membuat Raya mencibikkan bibirnya kesal. Ya, kau juga sangat suka kan? Kan? Tentu saja, aku suka. Apalagi dirimu sangat cantik dan juga wow. Devan menggerakkan tangannya seperti membentuk bulatan. Dasar mesum! Umpat Raya bersemerah sambil menyilangkan kedua tangannya di depan dada. Devan tertawa terbahak lalu menyerahkan setumpuk berkas di depan Raya yang duduk berseberangan dengannya. Kau mau menyiksaku? Demi keharmonisan rumah tangga Dedi dan Momi, ucap Devan tersenyum usil. Baiklah. Raya mengembuskan nafasnya pelan lalu mulai mengerjakan pekerjaannya. Demi Dedi dan Mami Cece, keduanya mulai mengerjakan pekerjaannya dengan saling bekerja sama. Mereka terlihat sangat kompak dan akur. Aku lelah sekali, keluh Raya sambil meregangkan otot-ototnya yang kaku. Karena sudah duduk 2 jam. Sayang, apa setiap hari kau seperti ini? Tanya Raya pada Devan. Tentu saja sayang, jawab Devan tersenyum. Aku tidak menyangka jika pekerjaan seperti ini sangat melelahkan dan juga membosankan. Ucap Raya karena ia pikir hanya duduk sambil memeriksa berkas adalah pekerjaan yang sangat enak dan mudah. Kau harus terbiasa, karena kau kan pewaris dari Holton Group, ucap Devan. Tidak mau, kan masih ada adik-adikku. Lagian, sebentar lagi aku akan menikah dan menjadi ibu rumah tangga. Tapi, adik-adikmu saja belum lahir, ucap Devan. Tapi, aku hanya ingin menjadi ibu rumah tangga, mengurus suami, dan anak-anakku kelak. Pasti sangat menyenangkan. Bagaimana? Apa kau setuju? Tanya Raya. Hati Devan menghangat saat mendengar ucapan Raya. Tentu saja, boleh sayang. Ucap Devan lalu bangkit dari duduknya, kemudian meluk Raya dengan erat. Tumben Raya ngomongnya benar. Ayo, keluarkan vote hadiah dan like-nya. Otar mau curhat sedikit nih. Tadi sore, aplikasi EDku error dan tidak bisa dibuka sama sekali. Sampai malam. Dengan terpaksa, aku hapus data di pengaturan karena sebelumnya aku udah melakukan berbagai cara. Tapi, tidak berhasil. Dan akhirnya, bisa dibuka lagi, tapi yang bikin mood aku anjlok adalah tulisan aku yang belum sempat aku up baik di My Sexy Old Man, Perawan Tua Mid Berondong Tajir, ataupun di Cinta Tulus Sang Casanova semua hilang. Aku bingung harus bagaimana. Soalnya, aku tidak punya kopiannya. Karena aku lebih suka nulis di aplikasinya langsung. Mood aku benar-benar hancur. Tapi setelah aku pikir dan melihat komentar-komentar kalian yang selalu beri dukungan dan semangat untukku. Di situ, aku mulai ngetik lagi dari awal. Kalian semangatnya emak, peluk dan rangkul aku. Terima kasih buat kalian semua yang selalu dukung emak. Dan emak ucapkan banyak-banyak terima kasih tanpa terkecuali untuk kalian semua. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan rezeki yang berlimpah. Dan dukung selalu karya emak ya guys. Love sekebun singkong untuk kalian semua. Para pendengar semua, selamat datang. Dan selamat mendengarkan. Dalam audiobook novel yang berjudul My Sexy Old Man, karya Lena Linol, Dabar Marina Monalisa. Chapter 61, Lidahku Kegigit. Ayolah Hadi, jangan memasang wajah seperti itu. Kalau Sander saat melihat istrinya cemberut entah karena apa penyebabnya. Jadi sengaja kan? Sengaja apa? Lihat pada gadis-gadis yang melihat Dedi sampai tidak berkedip. Dasar tukang tebar pesona.
Kesal JJ saat melihat suaminya jadi pusat perhatian para kaum wanita. Saat ini, mereka berada di salah satu mal yang ada di pusat kota untuk menonton bioskop. Karena JJ menginginkan kencan ala-ala anak muda zaman now. "Bebang, apa salahku?" tanya Sander sambil memijat-mijat pelipisnya. Lihat penampilan Dedi yang super tampan dan keren. Aku jadi ingin menutup wajah Dedi dengan kantong kresek. Kesal JJ sambil menatap tajam Sander yang terlihat sangat tampan dengan pakaian kasualnya. Ditambah lagi, suaminya itu pakai kacamata hitam dan membuat kadar ketampanan pria matang itu semakin bertambah. Seperti